Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas 5 tips nih untuk teman-teman yang baru galbay atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Baik itu di Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo, EasyCash, ada Kami. Nah, apa saja sih yang harus teman-teman lakukan dan nggak boleh teman-teman lakukan ketika baru saja galbay di aplikasi pinjaman online? Oke ya teman-teman, yang pertama teman-teman jangan sampai memaksakan jika memang teman-teman tidak ada uang, atau dengan kata lain jangan sampai teman-teman itu gali lubang tutup lubang hanya karena mencari dana talangan. Ya ini kan banyak direkomendasikan atau anjuran-anjuran dari DC yang menghubungi teman-teman untuk melakukan gali lubang tutup lubang agar teman-teman bisa membayar tagihan tersebut. Tapi ini merupakan kesalahan yang besar, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman, justru akan lebih memperberat. Nah sekarang yang kedua, jika teman-teman tidak kuat mental atau baru pertama kali, lebih baik teman-teman nggak usah sering respon chat atau WA dari DC pinjol tersebut. Kenapa? Karena hal ini akan mengganggu mental teman-teman dan akan membuat mental teman-teman itu drop, serta membuat teman-teman ketakutan yang nggak jelas, dan bahkan mungkin teman-teman akan berpikir yang tidak-tidak dan belum tentu terjadi, karena kebanyakan sih begitu ya teman-teman. Nah ini saya sarankan untuk tidak usah terlalu merespon jika memang mental teman-teman itu tidak begitu kuat. Tapi kalau yang terbiasa pasti udah tahulah ya teman-teman, ini hanya gertakan atau ini hanya ancaman-ancaman, nggak ada efek apapun, karena nanti teman-teman semakin ditekan oleh DC pinjol tersebut. Oke, kita balik lagi ya teman-teman untuk permasalahan tersebut. Jadi teman-teman misalnya teman-teman ini boleh nggak sih balas WA? Boleh teman-teman ya, cukup sekali aja. Teman-teman bilang mohon maaf, misalkan teman-teman itu belum mempunyai uang untuk membayar tagihan atau cicilan teman-teman. Nah, itu lebih dari cukup ya teman-teman. Kemudian tiga, yaitu jangan bayar cicil sebagian. Maksudnya gimana sih jangan bayar cicil sebagian? Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bayar cicil sebagian itu bisa meringankan beban kita. Tapi kalau saya pribadi enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan hal tersebut tapi teman-teman enggak tahu bisa bayar uang teman-teman itu kapan, jadi terkesan sia-sia ya teman-teman. Udah dendanya juga kena, kemudian bunganya juga kena ya teman-teman. Kecuali memang teman-teman telatnya itu cuma 1 bulan aja, bulan depan itu teman-teman bisa bayar pinjaman sampai lunas, itu ya nggak apa-apa sih ya teman-teman. Tapi pastikan teman-teman harus mempunyai itikat baik untuk melakukan pembayaran cicilan tagihan di pinjaman online. Nah yang keempat nih ya teman-teman, yang mungkin paling penting, teman-teman pastikan siapkan mental, karena bunga teman-teman itu akan berjalan ya mentok-mentok di 100%. Contohnya teman-teman meminjam sepertinya itu 5 juta, maka teman-teman maksimal itu mendapatkan denda dan bunga sebesar 10 juta ya teman-teman. Atau dengan kata lain, hutang teman-teman itu menjadi 2 kali lipat, ya dilipat gandakan ya teman-teman. Dari pinjaman misalkan ya seperti tadi ya 5 juta, kemudian jadi 10 juta. Nah yang kelima, yang terakhir, itu nanti teman-teman bisa negosiasikan. Apabila teman-teman cukup lama untuk gagal bayarnya, teman-teman negosiasikan bahwasannya teman-teman bisa enggak untuk membayar pokoknya saja. Nah ini kan enggak mudah juga ya teman-teman. Ini memang memerlukan proses dan perjalanan panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.